Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Sabrina. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling A4 Pagi dengan nomor MPM 20020080023. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan 10 jenis layanan bimbingan konseling dan 6 kegiatan pendukungnya. 10 jenis layanan dan 6 kegiatan pendukungnya. 1. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan yang dipelajari untuk mempermudah dan mempelajar perannya sebagai peserta didik di lingkungan yang baru. Tujuannya yaitu agar peserta didik dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dengan cara yang tepat, memadai, berfungsi untuk mencegah ketidakpahaman. 2. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir serta pendidikan selanjutnya. Dan tujuannya adalah agar membantu peserta didik untuk dapat mengambil keputusan secara tepat dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karirnya berdasarkan informasi yang diperoleh dan memadai. Ketiga, layanan advokasi adalah layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapat perilaku yang menyalahi hak-haknya. Keempat, layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, seperti kelompok belajar, jurusan program studi, pelatihan, magang, atau mengambil ekstrakurikuler sesuai dengan potensi bakatnya, minatnya, serta kondisi pribadinya. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan bakat minat serta potensi lainnya pada diri peserta didik. 5. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan kebiasaan kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya untuk membantu individu menguasai aspek-aspek konten tersebut secara bersinergikan. Keenam, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapat layanan langsung secara tatap muka dengan guru BK untuk membahas pengentasan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Tujuannya agar peserta didik dapat mengentaskan masalahnya yang dihadapinya. Layanan ini berfungsi untuk advokasi. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersamaan melalui dinamika kelompok oleh bahan pokok pembahasan tertentu yang menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial baik secara individu maupun sebagai kegiatan. Kedelapan, layanan konseling kelompok merupakan layanan memungkinkan peserta didik atau masing-masing anak atau kelompok memperoleh kesempatan. Masalah yang dibahas adalah masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Layanan konseling kelompok berfungsi untuk mengentaskan advokasi. Dan kesembilan, layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik atau kelompok lain untuk memperoleh wawasan dan pemahaman yang dikira perlu dilaksanakan dalam ditanganinya kondisi masalah yang dialami. Ke-10, layanan mediasi merupakan layanan membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antara peserta didik dan konselor sebagai moderator. Nah, itu tadi 10 layanan bimbingan konseling beserta penjelasannya. Selanjutnya ialah tentang kegiatan pendukung dan bimbingan konselingnya. 6 kegiatan pendukung tersebut. 1. Aplikasi instrumental adalah upaya ungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumentasi tertentu.
Aplikasi instrumen dapat berupa tes dan non-tes. Kedua, himpunan data merupakan kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan perkembangan peserta didik. Himpunan data bersifat tertutup dan diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, konferensiasi, dan terpadu. Ketiga, konferensi kasus adalah kegiatan pendukung yang membahas peserta didik atau klien dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi tertuntasnya permasalahan klien dan peserta didik. Keempat, kunjungan rumah adalah kegiatan untuk memperoleh data peserta didik atau klien dengan cara mengunjungi rumah peserta didik untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam erat kaitannya dengan permasalahan peserta didik agar mendapat informasi yang tepat yang digunakan secara efektif. Kelima, alih tangan kasus untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas yang dialami peserta didik dan klien dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak yang lainnya yang lebih kompeten menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang keenam, tampilan kepustakaan adalah bantuan kegiatan pendukung untuk memperkaya dan memperkuat diri dengan berkenaan permasalahan yang dialami oleh peserta didik atau klien. Nah, itulah penjelasan mengenai 6 kegiatan pendukung ini. Inilah yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.